Fabio Quartararo kembali alami nasib sial di sprint race MotoGP San Marino 2025. Harapan besar Fabio Quartararo untuk bangkit di MotoGP San Marino 2025 kembali pupus setelah dirinya mengalami insiden crash di sprint race Misano. Padahal, sejak awal pekan balap, El Diablo menunjukkan tanda-tanda positif dengan kecepatan konsisten dan performa kompetitif yang membuat banyak pihak percaya dirinya mampu meraih hasil manis. Quartararo tampil menjanjikan sejak sesi latihan bebas. Motor barunya yang semakin stabil di lintasan Misano membuat ia bisa bersaing di barisan depan. Saat sesi kualifikasi, pembalap asal Prancis itu bahkan berhasil mengamankan posisi start ketiga, sebuah pencapaian yang cukup menggembirakan setelah beberapa seri sebelumnya ia sering kesulitan menembus barisan depan. Dengan modal itu, Quartararo memasuki sprint race dengan penuh optimisme. Start dari barisan depan memberi peluang besar untuk langsung mengincar podium. Dan benar saja, sejak lampu hijau dinyalakan, ia langsung menunjukkan agresivitasnya. Quartararo berusaha mempertahankan posisinya di depan, bertarung dengan pembalap-pembalap tangguh lain seperti Alex Marquez, Marco Bezzecchi, hingga Marc Marquez. Namun, jalannya balapan tidak selalu sesuai harapan. Meski sempat stabil di posisi keempat, Quartararo menghadapi tekanan luar biasa dari pembalap lain. Kecepatannya sebenarnya cukup konsisten, bahkan ia sempat mendekat ke Alex Marquez yang berada di posisi ketiga. Momentum itu membuat penonton semakin bersemangat karena El Diablo terlihat mampu memberikan perlawanan. Sayangnya nasib kembali tidak berpihak padanya. Di pertengahan balapan, Quartararo kehilangan kendali di salah satu tikungan. Motornya terpeleset dan ia terjatuh ke gravel. Seketika balapan berakhir untuknya. Dari layar monitor terlihat jelas ekspresi kecewa dari wajah Quartararo. Ia menepuk-nepuk helmnya seakan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bagi Quartararo, insiden ini menambah daftar panjang hasil kurang beruntung yang ia alami sepanjang musim 2025. Meski memiliki kecepatan, konsistensi dan determinasi, kecelakaan serta masalah teknis kerap menghantui perjalanan balapnya. Para penggemar yang sudah menaruh harapan besar pun kembali dibuat kecewa. Sprint race itu sendiri akhirnya dimenangkan oleh Marco Bezzecchi dengan Alex Marquez finish di posisi kedua dan Fabio Di Giannantonio berhasil mengamankan podium ketiga. Namun fokus pemberitaan juga tertuju pada Quartararo yang sekali lagi harus keluar lintasan lebih cepat dari yang seharusnya. Sejumlah analis menilai bahwa crash yang dialami Quartararo bukan semata-mata akibat kesalahan teknis, melainkan tekanan besar dari situasi balapan. Berada di tengah persaingan ketat dengan para rival yang juga tampil agresif, membuat ruang kesalahan menjadi sangat kecil. Dan sayangnya kali ini Quartararo menjadi korban dari situasi yang penuh resiko itu. Emosi pun bercampur di pedok Yamaha setelah balapan. Beberapa kru terlihat kecewa namun tetap memberikan dukungan penuh untuk sang pembalap. Mereka menyadari bahwa Quartararo sudah menunjukkan usaha terbaiknya dan hanya nasib sial yang kembali menghalanginya. Bagi Quartararo, perjalanan musim ini jelas tidak mudah. Meskipun begitu, semangat juangnya tetap terlihat jelas. Setiap kali dirinya jatuh, ia selalu bangkit, berusaha kembali lebih kuat di seri berikutnya. Meskipun hasil sprint race San Marino ini mengecewakan, banyak penggemar percaya bahwa El Diablo masih punya peluang untuk memberikan kejutan di sisa musim. Kejadian ini juga menjadi pengingat akan kerasnya dunia MotoGP. Dalam balapan penuh kecepatan, satu kesalahan kecil bisa berujung pada kehilangan segalanya. Dan bagi Fabio Quartararo, sprint race Misano menjadi satu lagi babak pahit yang harus ia terima, meski ia telah menunjukkan semangat juang luar biasa. Akhirnya, balapan yang seharusnya menjadi panggung kebangkitan itu berubah menjadi kisah lain tentang betapa sulitnya meraih kesuksesan di kelas Premier. Namun bagi para pendukungnya setia, mereka tahu bahwa Quartararo tidak akan menyerah begitu saja. Bos Yamaha heran, debut mesin V4 di Misano penuh drama. Cepat di awal, tumbang setelah 20 menit. Sirkuit Misano, Italia, Jumat 12 September 2025. Menjadi hari bersejarah sekaligus penuh kejutan bagi Yamaha Motor Racing. Untuk pertama kalinya, dalam sejarah MotoGP modern, pabrikan asal Iwata akhirnya memperkenalkan mesin baru berkonfigurasi V4 pada motor prototipe mereka, Yamaha YZR M1. Namun, debut yang semula disambut dengan antusias justru berakhir dengan catatan campur aduk. Adalah Augusto Fernandez, pembalap Spanyol sekaligus penguji Yamaha, yang mendapat kehormatan menunggangi motor revolusioner ini. Ia turun ke lintasan Misano sebagai wildcard, sementara Fabio Quartararo tetap menggunakan motor Yamaha generasi lama dengan mesin 4 silinder segaris.
Dari awal sesi, motor V4 itu langsung menarik perhatian banyak orang. Suaranya berbeda, tarikan mesinnya lebih buas, dan performanya, setidaknya di lap-lap awal, mampu membuat Yamaha sejajar dengan motor-motor kompetitor Eropa yang sejak lama sudah mengandalkan mesin V4. Pada menit-menit pertama, Fernandes tampak percaya diri. Catatan waktunya cukup meyakinkan, bahkan sempat masuk ke posisi 10 besar dengan torehan 1 menit 32,537 detik. Di pedok, sorot mata para mekanik Yamaha penuh semangat. Bos tim, teknisi, hingga petinggi Yamaha di lintasan seperti menghirup udara baru. Motor ini benar-benar menjanjikan. Terlebih, hingga titik itu, Yamaha masih dikenal sebagai satu-satunya pabrikan yang setia dengan mesin 4 silinder segaris. Dan kini, mereka berani mengambil langkah radikal. Namun euforia itu tidak berlangsung lama. Setelah 20 menit berlalu, layar televisi menyorot momen yang mengejutkan. Motor YZR M1 V4 perlahan kehilangan tenaganya. Fernandes tampak mencoba mempertahankan laju, tapi jelas motornya tak lagi bertenaga penuh. Hingga akhirnya, ia terpaksa menepikan motor di sisi lintasan Misano, tepat di area yang dinamai untuk menghormati mendiang Marco Simoncelli. Sebuah pemandangan yang kontras antara optimisme yang sempat membumbung tinggi dengan kenyataan pahit tentang keandalan mesin yang masih rapuh. Momen itu sontak menjadi bahan perbincangan. Semua orang di pedok, termasuk rival-rival Yamaha, menyadari bahwa sebuah prototipe baru memang butuh waktu untuk matang. Namun tetap saja, bagi sebagian penggemar, debut Yamaha V4 yang berakhir dengan motor mogok memberikan rasa kecewa. Cepat tapi rapuh, begitu komentar yang ramai terdengar di sekitar lintasan. Meski begitu, ada pula sisi positif yang tak bisa diabaikan. Sampai momen motor itu berhenti, V4 Yamaha telah meninggalkan kesan yang kuat. Fernandes bahkan mampu menorehkan waktu yang tidak jauh dari Fabio Quartararo, yang saat itu berada di puncak dengan 1 menit 31,591 detik. Hanya terpaut sekitar 1 detik, sebuah hasil yang cukup menjanjikan, mengingat motor V4 ini masih dalam tahap awal pengembangan. Drama di lintasan belum berakhir di situ. Fernandes akhirnya kembali keluar dengan motor cadangan, juga bermesin V4 untuk melanjutkan sesi. Meski tidak mampu memperbaiki catatan waktunya, keputusannya kembali ke trek menunjukkan semangat dan profesionalisme. Ia ingin mengumpulkan sebanyak mungkin data agar Yamaha bisa memahami kelemahan dan kelebihan mesin barunya. Yang membuat cerita ini semakin emosional adalah kabar bahwa kontrak Fernandes sebagai pembalap penguji Yamaha baru saja diperpanjang hingga 2027, sehari sebelum debut ini berlangsung. Artinya, Yamaha benar-benar menaruh harapan besar pada sang juara dunia Moto2 itu untuk menjadi fondasi pengembangan mesin masa depan mereka. Sementara itu, Fabio Quartararo tampil mengesankan dengan motor lamanya. Ia berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua pada sesi itu, hanya terpaut 1/10 detik dari pemimpin sesi. Sebuah ironi tersendiri, motor lama masih lebih konsisten, sementara motor baru masih butuh waktu untuk membuktikan diri. Secara keseluruhan, debut Yamaha V4 bisa dikatakan sukses sekaligus menyisakan pekerjaan rumah besar. Dari sisi performa, motor ini jelas membawa harapan baru. Kecepatan awalnya mampu bersaing, bahkan membuat rival terheran-heran. Namun dari sisi keandalan, jalan masih panjang. Mesin baru ini harus melewati berbagai penyempurnaan agar bisa bertahan menghadapi kerasnya balapan MotoGP. Bagi Yamaha, hari ini adalah titik awal dari babak baru. Sebuah langkah berani yang mungkin penuh risiko, tapi juga menjadi simbol perubahan besar, meninggalkan tradisi lama demi bersaing di era modern. Dan bagi para penggemar MotoGP, debut ini menghadirkan perasaan campur aduk, antara kagum, harap, dan was-was saat melihat motor biru kebanggaan Iwata akhirnya mengusung konfigurasi mesin yang sama dengan para rival berat mereka. Satu hal yang pasti, bahwa perjalanan Yamaha dengan mesin V4 baru saja dimulai, dan dunia akan menanti apakah motor ini bisa berkembang dari sekedar janji cepat menjadi senjata juara. Yamaha buka lembar baru dengan mesin V4 di MotoGP Misano 2025. Sirkuit Misano menjadi saksi sejarah baru bagi Yamaha Motor Racing. Pada Kamis 11 September 2025, Yamaha akhirnya memperkenalkan motor revolusioner mereka,
YZR M1 bermesin V4 yang selama lebih dari 1 tahun terakhir dikembangkan secara tertutup. Langkah ini bukan sekedar peluncuran motor baru, melainkan sebuah pernyataan tegas. Yamaha siap meninggalkan keterbatasan mesin 4 silinder segaris yang selama ini menjadi ciri khas mereka demi kembali merebut tahta MotoGP. Motor dengan livery biru khas Yamaha itu langsung mencuri perhatian ketika diperlihatkan ke publik. Aura kebanggaan dan harapan terpancar, bukan hanya dari para pembalap, tetapi juga dari seluruh jajaran tim teknis yang telah menguras tenaga dan pikiran demi menghadirkan mesin baru ini. Uji coba perdana dalam balapan resmi akan dilakukan oleh Augusto Fernandes, pembalap penguji Yamaha. Baginya, momen gini menjadi kehormatan besar sekaligus tantangan yang penuh tekanan. Saya sangat bersemangat balapan dengan motor baru ini. Ini bukan hanya tentang uji coba, tapi tentang membawa